mudah mengingat dan memahami bacaan dalam jangka panjang. Apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam memahami isi bacaan seperti artikel, esai, dan jenis bacaan lainnya? Atau mungkin, kamu juga mengalami hal yang sama dalam membaca dan memahami materi pelajaran. Buat kamu yang akan menghadapi ujian semester pastinya butuh sekali cara cepat memahami bacaan agar lancar saat mengerjakan soal ujian. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk dapat lebih paham dan ingat detail isi suatu bacaan? Ada beberapa cara cepat memahami bacaan dan mengingat detailnya. Apa saja cara tersebut? Simak selengkapnya di bawah ini. Ada 5 cara mudah mengingat bacaan dan paham isi suatu bacaan tersebut. 1. Gunakan mode berpikir HOTS. Sebenarnya, jika tujuan kamu membaca adalah untuk mengingat dengan detail dan paham sepenuhnya terhadap isi bacaan, maka kamu tidak bisa hanya sekedar hafalan. Kamu butuh mode berpikir HOTS, Higher Order Thinking Skill. Cara cepat memahami bacaan yang satu ini menjadi prinsip dasar supaya kamu mampu membaca intensif dan paham isi bacaan secara keseluruhan. Melalui mode berpikir ini, kamu dituntut untuk ingat, mengerti, tahu cara mengaplikasikan, mampu menganalisa, hingga mampu mengevaluasi konsep-konsep dari materi yang kamu baca. Kamu harus sangat paham atas detail-detail bacaan yang kamu ingat. Sebelum membaca, kamu harus tahu terlebih dahulu apa yang kamu mau ingat dan hal apa yang mau kamu cari dari bacaan ini. 2. Teknik membaca scanning. Agar kamu bisa mengetahui apa yang kamu ingat dan hal apa yang mau kamu pelajari, kamu bisa menerapkan teknik membaca scanning. Teknik membaca ini fiksu pada informasi tertentu saja, atau bisa dibilang teknik membaca loncat. Proses membaca kamu hanya mengarah pada detail khusus yang menurut kamu penting untuk diketahui. Mengapa teknik ini perlu dilakukan? Karena dalam satu waktu otak kita hanya bisa ingat 4-7 potongan informasi saja. Misalnya, kata, kalimat, nomor, atau angka. Maka dari itu, kamu harus pilih informasi yang spesifik supaya bisa masuk ingatan jangka panjang atau long-term memory. Ketika tahu berbagai informasi yang spesifik, kamu dapat mencari tahu hubungan tipe informasi secara mudah. Teknik membaca scanning ini juga bisa kamu terapkan saat membaca teks bacaan suatu soal. Kamu perlu scanning soalnya terlebih dahulu biar tahu apa yang dimaksud. Berikut langkah-langkah teknik membaca scanning yang bisa kamu ikut. Pertama, temukan tujuan membaca, atau pahami instruksi soal jika ditetapkan pada pengerjaan soal. Kedua, ingatlah secara spesifik informasi apa saja yang harus dicari. Ketiga, biasanya, scanning digunakan untuk menjawab informasi detail tentang 5W+1H who, what, when, where, why, how pada suatu bacaan. Keempat, pada pengerjaan soal, gunakan kata kunci untuk membantu mencari informasi yang diinstruksikan. Misalnya, siapa yang menjadi pemimpin pertempuran Ambarawa dalam teks bacaan di atas, kata kuncinya yaitu pemimpin. 3. Cara cepat memahami bacaan dengan skimming. Selain teknik scanning, kamu juga bisa menerapkan skimming sebagai cara cepat memahami bacaan. Teknik skimming merupakan sebuah keterampilan membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum tentang sebuah teks. Biasanya, kamu hanya perlu membaca sekilas untuk mencari gagasan utama atau inti paragraf suatu bacaan. Dalam penerapannya, teknik scanning dan skimming biasanya diterapkan secara bersamaan. Kamu bisa melakukan langkah-langkah berikut ini untuk menerapkan skimming. Pertama, membaca kalimat pertama pada tiap-tiap paragraf berikutnya. Kedua, perhatikan paragraf terakhir dengan tuntas dan simak hal-hal yang menjadi penekanan baik itu berupa kesimpulan atau penutup. Ketiga, temukan kata-kata yang mendapatkan perlakukan khusus, miring italik, cetak tebal bold, garis bawah, underline, karena kata-kata ini biasanya mengandung makna penting. Keempat, perhatikan angka atau data statistik, jika ada, untuk memperkuat pemahaman umum terhadap bacaan. 5. Membuat mind mapping. Setelah mengetahui gagasan tiap paragraf dari suatu bacaan, kamu perlu memetakan setiap informasinya melalui mind mapping. Pemetaan tersebut harus berkaitan satu sama lain, tidak boleh dibuat acak atau tidak sesuai dengan ide utama. Tujuannya, agar kamu lebih mudah memahami dan mengingat pokok pemikiran, ide, atau kata kunci dari sebuah informasi secara detail dalam jangka panjang. Contoh mind mapping yang paling sering digunakan adalah membuat garis percabangan, gambar, maupun kata kunci yang berkaitan dengan konsep atau ide utama. 6.
Terapkan pengulangan. Jika kamu sudah paham dan punya informasi yang cukup terkait teks yang kamu baca, kamu tinggal melakukan pengulangan saja agar tetap ingat dengan bacaan yang kamu pelajari. Itulah beberapa cara cepat untuk memahami bacaan dan mengingat detailnya dalam jangka panjang.